Halo teman-teman, selamat datang di channel Haris Faiz dalam konten Genshin Impact. Si, si. Jadi kali ini gue pengen bahas char baru yang nanti bakal rilis setelah bannernya Saino sama Venti. Ya Nilo siapa lagi? Ngomong-ngomong si bannernya Saino sama Venti ini dia bakal selesai sekitar 7 harian lagi. Nanti bakal digantiin sama bannernya Nilo sama Albedo gitu. Nah sekarang gue bakal mau coba bahas sedikit. Gue bakal coba sedikit bahas gimana char si Nilo ini, mulai dari material ascensionnya, material level up talentanya, habis itu talentanya apa, skillnya apa, itu insya Allah bakal gue coba bahas di sini semudah mungkin, segampang mungkin buat dicerna ya. Jadi yang pertama kita mampir dulu ke fanpage ya, Genshin Impact officialnya di Facebook. Nah di sini dia udah posting tentang deskripsi Charles Nilo itu gimana, sama material-material buat level upnya itu. Buat level upnya itu gimana aja gitu. Jadi sini ya Nilo ini dia menggunakan apa namanya? Oke. Jadi yang pertama, preview material ascensionnya itu Nilo pastinya menggunakan batu batu yang biru ini ya, batu hydro itu. Kalau nggak itu ya bukan hydro namanya. Terus Padisara. Nah untuk Padisara ini menurut gue itu buat farmingnya agak susah guys. Jadi kalau boleh gue saranin gitu, mending lu pada mulai farming dari sekarang gitu. Seingat gue sih soalnya Padisara itu cuma adanya di Sumeru City sama di beberapa rumah yang mewah itu loh, yang dulu pernah di questnya Tignari itu ada robot disimpannya di situ. Nah di situ tuh banyak tuh. Sama yang di dekat di bagian atasnya Sumeru City buat Padisara. Gue kalau di alam liar sih nggak, kurang tahu di Padisara tuh ada apa kagak. Ada sih seharusnya mah, cuman kayaknya sedikit gitu. Banyaknya di kota Sumeru itu sama di rumah-rumah mewah itu gitu. Nah terus untuk material ascension lagi ada dari fungus, dropan fungus ini gue lupa namanya apaan. Ada jelinya kayaknya ya namanya, atau lupa, pokoknya dropan fungus. Habis itu yang dari bos baru kaliber apa ini namanya, lupa gue ya. Dari yang bos baru ini yang di dekat Ruin Guard gede yang di dekat pelabuhan Ormus itu. Nah untuk material level up talentanya itu pakai yang gambar bunga kayaknya ini. Iya, batu nisan gambar bunga ini kalau salah. Terus ada fungus sama satu lagi dropan Raiden Shogun. Yang dari Raiden Shogun itu. Itu untuk material material yang nanti bakal dipakai Nilo nanti. Nah, untuk sisanya ini paling ya deskripsi tentang Nilonya apa, kayak halo selamat pagi hobi Nilo gitu. Untuk pembahasan lengkapnya bakal gua ambil sumbernya dari Honey Hunter World, Genshin Honey Hunter World. Ya, jadi oke, jadi kita udah di genshin.honeyhunterworld.com. Lupa kalau misalkan kalian pengen, mungkin nggak tahu gitu, yang nonton gue nggak tahu mau nyarinya gimana, nyari, gue bingung mbak karena cari karakternya belum rilis gitu. Gue bingung mau farming apaan, mau nyari apaan gitu. Nah ini salah satu webnya yang buat ngasih informasi buat material-material itulah. Jadi ini gampangin gitu. Oke, di sini gue pertama ya bakal bahas buat SP-nya di level 90 dia dapat 15.000 ya. Cukup gede, cuman seingat gue kayaknya nggak segede zombie. Cuman cukup gede karena Nilo ini dia buat skill-skillnya, buat elemental burst-nya itu kalau nggak salah tuh dia basisnya dari HP guys. Jadi makanya yang digedein itu HP-nya bukan attack-nya. Nah, untuk attack-nya di level 90 ini dia cuma dapat 230 lah kalau di 20 pin. Jadi nggak terlalu gede ya, nggak kayak beberapa DPS lain. Ini lo tuh masuknya di PS kali ya, nggak tahu juga sih, gue masih nggak yakin sih. Nah terus devnya di level 90 jurus 28 yang nggak penting lah. Crit rate nya dia nggak naik, crit damage nya nggak naik. Nah untuk Nilo sendiri ini dia di beberapa ascension itu naikin HP ya. Jadi karena damage nya dia itunya dari HP, makanya di askennya dari HP-nya. Jadi kemungkinan Nilo ini bagusnya itu di build full HP mungkin kayak Elan. Nah, untuk di plus 40-nya dia dapat bonus 7,2%, di level 50-nya dapat bonus 14,4%. Habis itu di level 70-nya 21,6, di level 80 plus-nya dia dapat 28,8%. Skin HP Nilo-nya. Lanjut ke skill-nya. Untuk normal attack dia melancarkan maksimum 3 serangan.
3 serangan pedang beruntun. Jadi si Nilou ini dia untuk normal attack-nya dia bakal nyerang 3 kali aja. Maksimumnya 3 kali serangan dalam normal attack-nya. Untuk damage-nya di level 8 untuk serangan pertama dia dapat 85%, untuk serangan kedua dapat 77%, untuk serangan ketiga dapatnya 120%. Ya ini lumayan sakit sih kayaknya. Iya lumayan sakit lah. Untuk charge attack-nya dia bakal mengkonsumsi sejumlah stamina untuk melakukan satu tebasan memutar. Nah, di sini untuk damage charge attack-nya dia itu dibagi menjadi 2 ya, 85,85 tambah 93,5. Sebenarnya jadi satu tebasan 2 tebasan nih. Untuk plunging attack-nya dia dapat 109% di level 8. Nah, untuk min max-nya itu 218 272%. Oke, lanjut untuk skillnya si Nilou ini. Jadi gini, Nilou memasuki status period dan mengakibatkan damage terhadap musuh di sekitarnya berdasarkan max HP-nya saat Nilou berada dalam status period itu dan melancarkan nomor atau elemental skill. Serangannya damage yang dialihkan akan diubah menjadi high damage bagi sini dan itu dia harus sebagai damage. Jadi si Nilou ini kalau dia masuk mode elemental skinnya dia bakal masuk status yang namanya Pirouette, agak susah bacanya. Dia bakal masuk ke status yang namanya Pirouette dan dia bakal mengkonversi serangannya menjadi hydro damage, bukan physical damage ya. Nah, untuk hydro damage Nilou ini dia nggak bisa kena elemental infusion dari elemental lain gitu. Jadi misalkan lo pakai burst bayonet gitu, nah itu Nilou-nya bakal tetap hydro damage, dia nggak bakal berubah jadi pyro damage gitu. Nah, dalam status ini langkah tarian ketiga Nilou akan mengakhiri satu periode dan akan menghasilkan efek berikut sesuai dengan kategori langkah tarian ketiganya. Sword Dance memakai Luminous Illusion dan akan terhadap musuh yang menyentuhnya dan memberikan status Lunar Prayer kepada Nilou. Dalam status ini normal attack Nilou akan dikonversi menjadi Sword Dance dan melepaskan Luminous Illusion saat melakukan serangan yang terakhir gitu. Jadi ini ada beberapa status ya. Maksudnya sesuai dengan kategori langkah tarian ketiganya. Ini maksudnya gimana? Gue kurang paham nih sama ini guys. Nanti kalau paham mungkin bisa jelasin gitu di komentar gitu ya. Habis itu Whirling Step melepaskan sebuah Whirling Water Well dan mengakibatkan Hydro Damage area. Itu kalau misalkan lu pernah lihat leak skillnya Nilou gimana, itu kan kalau nggak salah pak dia tuh di sekitarnya tuh kayak ada air melingkar gitu. Kayaknya ini nih. Kayaknya yang ini. Kan Whirling Water Well dan mengakibatkan Hydro Damage area juga akan menghasilkan sebuah Tranquility Aura yang akan bergerak mengikuti karakter aktif dan memberikan satu swipe terhadap musuh yang berada di dalamnya. Iya, yang kayak lingkaran gitu, yang muter-muter gitu. Itu kayaknya ini nih. Saat berada dalam satu periode dan lone player, Nilou tidak akan bisa melancarkan charge attack. Jadi dalam elemental skillnya Nilou ini nggak bisa melancarkan charge attack guys. Jadi emang normal attack semua. Dia mainnya kayak si itu ini kayak siapa namanya lupa loh. Ayato. Mirip Ayato nih. Cuma terus ini akan hilang setelah Nilou meninggalkan medan pertempuran. Jadi kalau status elemental skillnya dia bakal hilang kalau misalkan kita ganti karakter gitu. Terus dari Nilou kemana gitu, itu bakal hilang langsung. Nah, untuk damage skillnya di level 8 dia dapat 5,34% max HP. Nah, untuk damage tahap 1 Sword Dance-nya atau Whirling Steps-nya dia bakal dapat 7,28% dan 5,22% max HP. Untuk tahap 2-nya 823 dan 6,34, dua tahap doang ya. Damage Luminous Illusion atau Water Well-nya itu di level 8-nya 11,47 dan 8,1% max HP. Nah, di sini bisa lu lihat semua Nilou itu semuanya elemental skill-nya pakai max HP, coy. Jadi kayaknya attack-nya itu emang benar-benar gak guna gitu. Emang kayaknya buat full HP mungkin. Dikasih tenacity bagus kali ya. Untuk durasi elemental skill-nya itu sekitar 10 detik. Lunar player-nya mana tadi ya? Durasi lunar player-nya 8 detik. Habis itu durasi Tranquility Auranya itu sekitar 12 detik dan cooldown-nya 18 detik. Ini lumayan lama ya. Ya emang Hydro lama-lama semua sih itunya. Cooldown. Nah, masuk ke elemental burst-nya memulai tarian mimpi Nanjao dan sumber mata air yang bisa didengar dan membiarkan keluar Lotus. Jadi Nilou ini elemental burst-nya dia bakal ngebuat kayak bentuk bunga lotus gitu. Keren sih kayaknya. Mengakibatkan Hydro Damage area berdasarkan max HP Nilou dan memberikan satu lingering ion kepada musuh yang terkena setelah waktu singkat musuh yang berada dalam area akan menerima Hydro Damage.
Jadi setelah beberapa waktu setelah dia elemental burst, kalau menurut gua sih ya, ini kesimpulan yang gue dapat, dia musuhnya itu setelah si Nilo-nya menyebabkan elemental burst, nah musuhnya ini bakal kena beberapa damage gitu, akan terima hydro damage gitu. Nah, untuk damage-nya di level 8 dia ada 29,49%. Ini lumayan sakit ya, lumayan sakit ya. Damage lingering ionnya juga sakit juga, 3,6. Konsumsi energinya 70, jadi lumayan gede nih. Kayaknya mungkin harus bawa battery atau enggak energi recharge-nya digedein gitu. 70 itu lumayan gede guys. Kalau si siapa ya, kayak Xiao ya, iya kayak Xiao ya, lumayan gede. Setidaknya kalau misalkan lo pengen solo sendiri gitu, kalau Xiao kan dia elemental skillnya kan 2 kali tuh, jadi partikel energinya juga lumayan banyak. Kalau Nilo kayaknya cuma sekali doang sih. Untuk 70 ini gede banget. Kayaknya emang perlu bawa battery itu ya, hydro battery. Nah untuk pasifnya, yang pertama saat memasakkan jenis pukulan berapa 12 pendekatan hasil 2 kali lipat yang luar biasa. Habis itu Court of Dancing Petals. Saat seluruh anggota party adalah karakter Dendro dan Hydro, Astra memiliki minimal 1 karakter Dendro dan 1 karakter Hydro. Ini wajib main ini ya. Belum. Saat Nilo menyelesaikan langkah tarian ketiga Dance of House Casper, ini yang mana lagi nih? Nilo akan memberikan status Golden Celis Bounty yang bertahan 30 detik kepada seluruh karakter di sekitar. Setelah karakter yang berada dalam status Golden Celis Bounty menerima serangan Dendro, Elemental Mastery seluruh karakter akan meningkat 100% 100 poin selama 10 detik. Naikin Elemental Mastery 100 lumayan gede ya. Bagus nih sebagai support juga. Selain itu saat memicu reaksi Bloom dan menghasilkan Beautiful Core yang akan menggantikan Dendro Core. Oh iya. Jadi gue kalau nggak salah ya, gue pernah dengar tuh si Dendro Core yang dihasilin dari Nilo sama karakter Hydro lain itu beda. Kayaknya ini nih. Gue sendiri awalnya nggak percaya ya, kayak biasa aja gitu. Cuman kayaknya emang beda sih. Digantiin gitu, Bountiful Core akan meledak dengan sangat cepat setelah diciptakan dan memiliki cakupan area yang lebih luas. Dia jadi areanya meledak lebih cepat dari Dendro Core-nya, sama lebih luas areanya. Tidak akan memicu reaksi Hyper Bloom atau Burgen dan memiliki batas jumlah yang sama dengan Dendro Core. Serangan Bountiful Core akan dianggap sebagai serangan Dendro Core dari reaksi Bloom. Habis itu untuk pasif keduanya, untuk setiap kelebihan 1000 poin max HP di atas 30.000 yang dimiliki Nilo akan membuat damage dia karakter berada dalam status Golden Celis. Oh berarti emang Nilo ini bagusnya di build up cok. Tenacity lah. Soalnya ini setelah di atas 30.000 HP-nya dia setiap 1000 poinnya itu bakal naik 9%. Sakit ini mah buset. 9 full HP sih. Entah kalau dikasih Hydro yang menurut gue sih bagusnya emang full HP ya. Entah kalau dikasih Hydro damage bonus bagus apa kagak. Tapi emang bagusnya full HP nih kayaknya nih. Nah untuk konstelasinya, Dance of Haxbara akan mendapatkan penguatan berikut. Damage yang diakibatkan Luminous Illusion meningkat 65%. Gede juga nih. Durasi Tranquility auranya diperpanjang 6 detik. Ini untuk konstelasi pertamanya. Konstelasi keduanya, setelah karakter yang berada dalam status Golden Celis Bounty mengakibatkan Hydro damage pada musuh, mengurangi 35% Hydro Race musuh tersebut selama 10 detik. Setelah memicu reaksi Bloom yang mengakibatkan damage pada musuh mengurangi 30%. Mengurangi 30%. Ini ngurangin resistnya bagus juga ya. Jadi kalau kita dalam mode Golden Celis Bounty ini, dia bakal mengurangi 35% Hydro Race musuh. Habis itu kalau misalkan kita micu reaksi Bloom lagi, itu bakal ngurangin lagi 35% Dendro Race musuh. Dendro Race, astagfirullah, salah gak. Jadi 35% Hydro sama 35% Dendro ya. Masing-masing. Gue kira Hydro lagi. Kalau Hydro lagi OP parah sih. Di sini syaratnya harus buka talenta pasif dulu ya. Habis itu untuk di Asken ketiganya meningkatkan level ini apa nih? Elemental burst apa skillnya? Burstnya kayaknya. Iya burstnya. Ya ini naikin burstnya. Habis itu untuk konstelasi empatnya, setelah langkah tarian ketiga dalam 100 periode dari Death House pertama naik musuh, Nilo akan memberikan 15 energi. Meningkatkan 50% damage. Damage distance range speed sama 8 detik.
Jadi setelah langkah ketiganya dia bakal mulihin 15 energi. Ini gila sih, bagus sih sebenarnya ini. Jadi setidaknya energi Nilonya ketolong sama konstelasi 4 ini, sama naikin damage juga gitu. Sakit sih. Ini naikin 3 level elemental skill. Habis itu untuk konstelasi 6 nya, untuk setiap 1000 poin max HP akan meningkatkan crit rate dan crit damage Nilo masing-masing sebesar 0,6, 1,2%. Kenaikannya masing-masing ada 30% dan 60%. Ini lumayan bagus. Cuman kalau menurut gua sih ya, kalau emang lu pada ngejar konstelasinya itu sampai konstelasi 2 ini udah termasuk cukup. Kalau pengen lebih bagus lagi itu masuknya sampai konstelasi 5. Nah, untuk maxnya ya konstelasi 6 tentu. Karena yang paling bagusnya konstelasi 6. Cuman kalau misalkan emang ada budgetnya cuman nggak nanggung sih sebenarnya, kalau udah konstelasi 5 mending konstelasi 6 aja gitu. Tapi sampai konstelasi 5 ini udah sakit banget. Kayaknya dia mainnya di elemental skillnya si Nilo ini, bukan elemental burstnya. Ini sakitnya di elemental skillnya, makanya gue bilang sampai konstelasi 5 itu udah cukup. Ini asalkan konstelasi 5 sama konstelasi 3 itu kan udah kayak Shogun ya. Untuk skill Ascension-nya ini apa nih? Fungal Spore. Nah, lupa gua. Yang Teaching of Praxis, dia makanya Teaching of Praxis sama Fungal Spore. Habis itu untuk bahan satu laginya itu dia pakai yang dari Raiden Shogun ini, namanya Tears of Calamitous God. Jadi ini buat farmingnya ada di weekly boss Raiden Shogun ya teman-teman. Jadi gitu. Oke, sebelum penutupan, kali ini gue pengen lihat dulu karakter teaser yang Genshin Impact rilis tadi 3 jam yang lalu. Jadi karakter teaser, kita bakal nonton dulu karakter teaser Nilo ini gimana ya. Kayaknya bagus sih. Gue pengen lihat dulu soalnya sebelum penutupan. CC-nya tutup aja lah. To me, Zubair Theater is a home away from home. Ada ini nggak sih? CC Indonesia ada ya? Cheers! How are the props? I did some fixes and touch-ups. Oh, they were great. Thank you so much, Miss Nadia. It's over. Now I don't have to hear Mr. Zubair yelling at me every day. Oh, ini kayaknya pas habis Oh, nari he's just dia. a worry Habis wart is acara. all. Don't lose heart. Everyone loved your performance. Huh? Hey, get back here, Buster! Swav! Aw, here you are. Who's a good doggy, huh? Aw, come here. Aw! Have you been eating some extra treats? I can barely lift you anymore. Every day spent with the theater is a day full of bliss. It's your movement. More. You're still Let's not go. getting it. Alright, Sorry, I'm trying. Cukup keren sih ini. Cukup keren. Keren. Lumayan lama ya ini karakter teasernya, biasanya nggak selama ini sih ingat gue. Kalau Without buat karakter everyone's teaser yang lain. tireless efforts, this special place wouldn't exist. I always wish the show could last a little longer. Cakep, Cok. Aduh, anjir cakep banget. bagus keren. Thank you for coming to watch our performance. Udah ya. Cakep, Cok. Oke lah, itu aja yang bisa gue bahas sedikit tentang Nilo. Mohon maaf misalnya penyampaian gue kurang bagus gitu ya. Gue sendiri gue bakal terus kembangin lagi gimana gue nyampeinnya, gimana nanti gue ngomongnya gimana bakal gue kembangin lagi terus. Terima kasih udah nonton channel ini dan sampai jumpa lagi.